memperkenalkan diri. Nama saya Hendro, saya dosen di Fakultas Bahasa dan Sastra di UKSW. Kenapa saya kenalkan? Karena tampang saya sekarang berubah. Dulu aktif, jadi translator, berat 76, ganteng, rambut panjang, sekarang 62, rambut pendek. Ini untung karena sudah tidak kemo lagi. Saya sungguh mengucap syukur bisa hadir di sini membagi pengalaman ini dengan saudara-saudara. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kebanyakan kalau kita mendengar kesaksian itu sakit sembuh, jatuh miskin jadi kaya, tetangganya kebakaran, rumah saya sendiri enggak. Nah, tapi saya ini ingin membalik semuanya ini, saya ini masih sakit dan makin memburuk, saudara. Nah, ketika saya cerita ini, istri saya bilang, loh, kamu belum sembuh kok berani bersaksi, itu gimana? Ya, ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Yang pertama adalah, Allah itu, kuasa Tuhan itu, tidak bisa diukur, kalau saya sakit jadi sembuh, oh Tuhan hebat. Kalau saya miskin, jadi kayak, oh Tuhan itu ciami. Saya sakit mau mati, saya sakit mau sembuh, Tuhan tetap hebat. Benar tidak? Jadi menurut saya tidak mengkritik bahwa kalau Tuhan, kehebatan Tuhan, kasih Tuhan itu diukur, kalau saya dulu senang sekarang banyak masalah, oh berarti Tuhan enggak apik. Kalau saya banyak masalah, sekarang saya terbebas dari masalah, oh Tuhan itu bagus. Itu kayak ngetes Tuhan. Kamu tak kasih soal, nek bisa hebat, nek gak iso, goblok kowe berarti. Allah kita bukan seperti itu. Dan di mata saya, memburuk atau tidak, sembuh atau tidak, saya tidak peduli. Allah kita tetap hebat, tetap baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, pengajaran tentang mujizat ini sungguh luar biasa. Karena itulah yang saya alami. Jadi saya ini kena kanker usus atau rektum yang menjalar ke lever. Ini enggak main-main loh, ini penyakitnya bukan guyonan. Saya bilang, ini enggak guyon loh ini. Pleset sithik mati tenan, saya bilang. Nah, ketika saya didiagnosa sakit ini, itu 4 hari setelah saya ulang tahun. Kami, istri saya mendengar itu langsung back begitu. Tapi kami berlutut di dalam doa, berdoa, Tuhan, what shall we do? Kami masih gimana Tuhan? Tuhan tunjukkan, kemudian istri saya kebetulan kenal, ingat dengan temannya yang namanya Jenny, ditelepon, Jen kamu di mana? Oh saya di Penang. Saya sedang kontrol sama dokter saya. Kamu ngobrol apa? Kenapa? Ini loh, Hendro kena rektum. Ini nih ngomong sama dokter saya gitu. Kemudian kalau saya ngobrol, dokternya bilang, just come over here, we'll check, okay, we'll find out. Kita akan cek, lihat. Itu kira-kira 2 minggu sebelum hari raya. Wah, cari tiket pontang-panting, puji Tuhan, akhirnya ke Pineng. Di sana kami tinggal 1 minggu, dan memang sungguh luar biasa, Tuhan melawat, Tuhan berikan kami harus menginap di mana, ceknya di mana, yang kebetulan itu harus 10 hari, 3 hari selesai. Tapi itu bukan yang penting, saudara. Sejak itu saya di kemo terus. Di kemoni terus sampai 22 kali. Nah, mujizatnya di mana sekarang pertanyaan? Nah, yang saya teringat yang dikatakan Bu Pendeta Lydia adalah hidup kudus, itu betul, saudara. Jadi pada hari keempat, kira-kira hari Kamis, kami menunggu hasil namanya PET scan untuk ngecek kankernya di mana saja. Itu saya antara tidur-tidur ayam gitu. Kemudian Tuhan itu datang. Kemudian bilang sama saya, loh, lah kok rumahmu penuh dengan lumpur? Bagaimana kamu mau buat pesta? Saya nggak bisa datang loh kayak gini. Saya bangun gitu, bagaimana saya mau buat pesta? Tempatnya kotor kayak gini. Saya bilang, Tuhan tidak bisa datang kalau hati kita tuh enggak bersih. Saya jadi matek gitu, oh iya ya. Bukan terus pengen Tuhan datang tapi jahat ininya dosa toh.
Enggak bisa, Allah itu kudus, saudara. Itu yang saya ingat. Nah, hari Sabtu sebelum besoknya pulang, saya ini ya tidur-tidur ayam lagi. Ini nganggur di sana sudah pada pengangguran, tinggal semua sudah selesai, dinyatakan memang kena kanker bener, sudah di kemoterapi, tapi pesawatnya kan waktu itu enggak tahu ya, nunggu. Jumat itu sebenarnya sudah selesai semua lah, tapi tiketnya Minggu lah gimana. Nah, ya tidur-tidur ayam itu, ngobrol-ngobrol siang itu sama tidur. Saya ketemu Yesus lagi Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu bilang begini, kenapa kamu mencari kesembuhan? Kenapa kamu tidak mencari aku? Saya mah teratap gitu saudara-saudara. Saya teringat, maaf ini saya sedikit ke belakang, waktu itu saya baru lengser jadi dekan saudara. Terus saya bilang, iya ya, saya itu dulu orang cari saya, minta tanda tangan gampang. Tapi kalau kamu kenal, gak usah minta tanda tangan, beasiswa tak wae kowe. Meh butuh apa meneh? Hah? Bos. Saya bilang, betul, jangan cari kesembuhan, cari bosnya. Don't look for the healing, look for the healer. Don't look at the salvation, look for the savior. Jangan cari keselamatan, cari yang menyelamatkan. Cari big bossnya. Dari situ saudara terus bergaul. Nah yang menarik adalah, yang saya ingin cepat saja adalah bahwa saya ketemu Pak Satrio, saya bilang, Pak, saya sudah mendapatkan mujizat. Mujizat saya itu banyak saudara. Dan ibu katakan, Bu Pendeta Lydia, setiap hari satu contoh aja cepat saudara. Saya itu kadang-kadang ke Poliklinik Satya Wacana. Salah satu dokter di Satya bilang, Pak Hendro, Bapak itu orang paling kaya se-UKSW. Loh kok bisa? Loh Bapak itu kemo 22 kali. Itu biayanya berapa itu Pak? Bapak itu kan dosen, kesehatannya itu loh. Golongan saya itu 4A, cukup tinggi, cuma 22 juta. Buat kemo sekali habis saudara. Habis. Lah uang sisanya? Saya kalau enggak punya uang, saya enggak pernah gini. Saya enggak mau telepon kakak saya, mungkin Bu Riki, Pak Enggi tahu, kakak saya cukup kaya di Semarang beberapa. Saya enggak pernah minta. Saya kalau enggak punya uang, saya nangis di kamar, ngancing, siang-siang waktu istri saya kerja, anak saya sekolah. Tuhan saya tuh enggak punya uang. Gimana Tuhan? Bantuan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saya katakan pada Pak Satrio, selama 22 kali kemo, pernah enggak ngutang? Enggak pernah. Dan saudara bisa hitung sendiri berapa? 22 kali kemo. Itu satu contoh mujizat. Tapi itu bukan yang hebat. Mujizat yang paling yang tinggi yang saya dapatkan adalah mendapatkan Yesus sendiri. Nah itu saya dapatkan begini, ini yang dikatakan Ibu Pendeta Lydia, kita ini jangan senang-senang toh. Waktu dites Tuhan, itulah kita naik level. Itu betul saudara. Saya temukan Tuhan itu di mana toh? Di dalam penderitaan saya. Itu kalau saya bukan orang yang cukup paham Alkitab, tapi itu di Filipi 3 ayat 7, ayat 10 mungkin. Yang ya kira-kira bahasa Indonesianya Paulus mengatakan, bahasa Inggrisnya, what I want is, I want to know him. Saya ingin mengenal dia. The power of his resurrection, kekuatan kebangkitannya. And fellowship in his suffering. Itu kata kunci saya. Persekutuan dalam penderitaannya, itu saudara. Jadi di dalam saya menderita, kanker itu sakit loh. Bukan terus kayak flu, pilek-pilek, tok enggak loh saudara. Kanker usus ini, waduh saudara kalau sudah sakit, saya itu sampai ngedek ini, namanya. Tapi kalau ketemu istri saya yang guyu, bariki mengo, loro meneh. Karena saya enggak mau istri saya stres. Itu sakit saya katakan. Disitulah saya menaruh penderitaan itu di dalam penderitaan Tuhan. Nah ketika saya bayangkan Tuhan disalib itu loh saudara. Saya bilang alah loro neng kene loh. Yesus sih rasanya kaya apa? Disitulah saya
Di dalam penderitaan itu saya menemukan dia, saudara. Dan sungguh luar biasa. Itu kira-kira. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira setelah mendapatkan mujizat seperti itu rasanya kayak apa? Rasanya semuanya jadi gak pengen, saudara. Itu yang dikatakan di Filipi lagi ayat 3 ayat 7. Dia katakan, Paulus katakan semuanya adalah sampah. Saya sekarang gak pengen jadi dekan lagi, mau. Pergi ke Jepang lagi, mau. Studi lagi, mau. Cuman siji. Cari Yesus dan terus cari Yesus, titik. Saya enggak mau yang lain. Kira-kira begitu Pak, terima kasih.